Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 7, bab yang selanjutnya. Bab yang ketiga kelas 7, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Bagaimana cara menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan? Kita akan mengupas masing-masing. Makna sholat. Makna sholat itu apa? Sholat menurut bahasa adalah sholat diartikan sebagai doa dan doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Dengan sholat, kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Ketika hati kita ingat kepada Allah, maka keji dan mungkar tidak akan kita laksanakan. Sesuai dengan firman Allah Al-Anbiya ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan dilaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaan daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut ayat yang ke-45. Jadi mengingat Allah itu dengan cara sholat. Makanya sholat adalah tiang agama. Pelaksanaan sholat terhadap perintahnya dan penghindaran terhadap larangannya ditunjukkan hanya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Fatihah yang artinya, tunjukkanlah kami wahai Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Telah di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim ilal akhir. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa jika orang memelihara sholat, maka sholat akan memeliharanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Ayat 238. Jadi laksanakan sholat dengan baik dan dengan khusyuk. Selanjutnya dipertegas lagi dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus melaksanakan sholat agar apa? Agar kita bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan membersihkan dosa-dosa dan memelihara yang namanya baik. Bagaimana pendapatmu andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu, ia mandi di sungai itu 5 kali sehari, adakah masih ada daki yang tertinggal barang sedikit pun? Sahabat menjawab, tidak ada daki yang tertinggal barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, maka demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Dengan sholat itu Allah akan menghapus semua dosa dan semua kesalahanmu. Subhanallah. Makna zikir, apa itu makna zikir? Kita harus mengenal zikir itu apa. Zikir mengingat. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Menurut istilah,
Zikir artinya dengan mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Tujuan utama dari perintah berzikir adalah agar terhindar dari kesombongan. Jadi orang yang zikir akan terhindar dari kesombongan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat ke-41. Maka kita disunahkan, bahkan diharuskan untuk berzikir dengan menyebut nama Allah. Banyak apa? Sebanyak-banyaknya. Zikir dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Cara berzikir dapat dibagi menjadi tiga. Zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, zikir dengan perbuatan. Zikir dengan hati bagaimana? Dengan cara bertafakur, merenung, dengan ciptaan Allah dan yang lain-lain. Zikir ucapan apa? Dengan diucapkan dengan yang kebaikan. Ada tahmid, tasbih dan yang lain-lain. Perbuatan dengan menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu sudah termasuk zikir. Jadi kalau ada pertanyaan, zikir itu ada berapa cara sih? Ada 3 cara. Dengan hati kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, orang yang baik, saya bisa berzikir. Paling tidak dengan 3 cara tersebut, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lalai dalam melaksanakan sholat dan riya diancam oleh Allah. Ditegaskan dalam firman Allah Al-Ma'un ayat 4-7 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya dan berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang sedang sholat pun bisa kena dosa. Kenapa? Karena riyanya. Ditegaskan kembali Rasulullah SAW dalam hadisnya, orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya, kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Harir Ismail bin Muslim bin Al-Hasan. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Bagaimana caranya? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam keseharian. Sebagaimana firman Allah yang artinya, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah bersekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Makanya kita janganlah sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kita berdoa, Allahumma tim lana bi husnil khotimah. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Bagaimana hikmah dalam melaksanakan sholat dan zikir? Hikmah melaksanakan sholat dan zikir adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin baik. Kedamaian, keamanan, keselamatan dari Allah akan diperoleh oleh orang yang suka sholat dan zikir. Berkuat jiwa seorang dengan hubungan Allah, memperoleh ketenangan jiwa, melatih hidup disiplin dan taat peraturan, membiasakan seorang pada perbuatan-perbuatan perkara yang baik, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri Allah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholat, jadi kita semakin dekat kepada Allah dan akan membuat kita menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu jadi hikmah orang yang sholat, hikmah orang yang zikir. Ketika kita mau selamat, ya kita harus kerjakan sholat dengan baik. Jangan lupa juga zikir kepada Allah. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah menyeluruh atau terus menerus. Agar kita dapat konsisten dan menjalankan sholat dan zikir dapat dilakukan beberapa hal berikut. Menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memahami manfaat sholat dan zikir. Kita akan kembali ke akhirat. Jangan menunda sholat. Jangan menunda zikir. Niat yang tulus. Lakukan sholat berjamaah. Berteman dengan orang yang rajin sholat. Banyak membaca buku-buku Islam, banyak membaca buku tentang agama Islam dan bertanya tentang agama Islam. Sedikit itu saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.